Selamat berjumpa anak-anak semua yang terkasih, khususnya anak-anak Bapak yang kelas 3. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa memulai pelajaran kita untuk tahun ajaran yang baru ini. Dan kita juga bersyukur ya karena anak-anak sudah naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kelas 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum pelajaran, mari kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa, agar Tuhan mendampingi kita selama pembelajaran ini. Anak-anak ambil sikap yang baik, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang kau berikan kepada kami. Khususnya hari ini kami boleh mulai belajar lagi. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum belajar ini ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pelajaran yang akan kami dapatkan hari ini. Semoga ya Tuhan, pelajaran ini dapat kami pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, baik sekarang maupun yang akan datang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak semua, tema pembelajaran kita hari ini adalah saya tumbuh dan berkembang. Nah, anak semua, ya sebelum masuk inti pembelajaran kita, ya Bapak menyuruh anak-anak untuk mengingat-ingat kembali diri anak, ya, ketika masih duduk di bangku TK. Atau ketika anak-anak baru mau memasuki TK. Pertama, kita melihat dari segi fisik, tubuhnya, badan kita, atau badan anak-anak semua. Ya. Coba bandingkan. Ya. Sekarang anak-anak duduk di kelas 3. Apakah badan anak-anak masih persis sama ketika anak-anak baru masuk di TK, ya, TK 0 misalnya seperti itu. Apakah sama anak-anak? Atau ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaannya. Ya. Waktu anak-anak baru masuk TK itu badannya mungkin masih pendek, ya, kecil, kurus, ya. Mungkin rambutnya itu panjang, ya. Tapi kalau melihat diri anak-anak sekarang ini, wah badannya sudah semakin tinggi, semakin besar, rambutnya sudah dirubah, ya. Sekarang dicukur pendek, rapi, ya. Atau mungkin juga waktu anak-anak masih baru masuk TK, itu waktu berlari-lari, ya masih sering jatuh, ya. Tetapi sekarang ini sudah bisa berlari dengan baik, ya. Nah itu dari segi fisik, ya. Dari segi kemampuan juga pasti berubah, ya. Waktu anak-anak baru masuk TK, memegang pensil saja susah, harus diajari cara memegangnya, ya. Lalu juga apalagi menulis, pasti sulit. Ya, mau menulis angka A saja susah. Harus diajari oleh guru, dipegang tangannya, ya, kemudian digoreskan bagaimana membuat huruf A. Ya. Juga berhitung. Mungkin waktu baru masuk TK menghitung 1 sampai 10 saja mungkin susah. Tapi sekarang anak-anak sudah ada di kelas 3, kemampuan menghitungnya itu pasti sudah lebih baik.
ya sudah bisa menghitung 1 sampai 1000, bahkan sampai 10.000 dan sebagainya. Nah, ini adalah perkembangan dari segi rohani atau dari segi kemampuan. Nah, anak-anak semua, tadi Bapak katakan bahwa tema kita adalah saya tumbuh dan berkembang. Ya, memang setiap pribadi, setiap orang itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Pertumbuhan itu pertama-tama adalah dari segi fisik kita, yang Bapak katakan tadi, ya. Ada yang badannya semakin tinggi, semakin besar, ya, punya kemampuan berlari yang lebih baik, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri pertumbuhan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah perkembangan, ya. Perkembangan diri kita itu adalah dari segi kemampuan otak kita, kemampuan rohani kita, ya. Seperti Bapak katakan tadi, dulu menulis A saja susah, ya. Sekarang A sampai Z lancar ditulis sama anak-anak, ya. Dulu menghitung dari angka 1 sampai 10 saja susah, sekarang sampai 1000 bahkan 10.000 dan seterusnya anak-anak bisa hitung, ya. Atau mungkin Bapak sebutkan contoh yang lain. Dulu waktu masuk TK atau waktu berada di TK, kalau menyanyi itu suaranya itu sumbang, peot, ya, tidak begitu merdu. Tetapi anak-anak sekarang bisa bernyanyi dengan baik, bisa mengolah vokal dengan baik, sehingga suaranya itu enak untuk didengar. Nah, ini adalah ciri-ciri perkembangan diri kita, ya. Jadi saya tumbuh dan berkembang itu, ya, mengandaikan bahwa dalam diri kita itu ada perubahan, baik dari segi fisik kita, bentuk tubuh kita, maupun dari kemampuan kita untuk berpikir, untuk berdoa. Nah, anak-anak semua, agar kita dapat tumbuh dan berkembang, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Pertama-tama dulu adalah tentang pertumbuhan tubuh kita. Jadi supaya tubuh kita itu menjadi besar, menjadi tinggi, ya, kemampuan fisik kita menjadi baik, maka hal-hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, untuk mendukung pertumbuhan diri kita, kita harus makan makanan sehat dan bergizi. Ya, tubuh kita itu butuh makanan, ya, butuh minuman. Ya, makanan itu ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada air, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita makan makanan yang sehat dan bergizi, pasti tubuh kita itu akan berkembang, akan bertumbuh dengan baik. Ya, jadi makanan itu sangat penting, tapi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, makanan yang kurang sehat pasti membuat tubuh kita itu bukannya berkembang, malah bisa membuat tubuh kita menjadi sakit, ya. Dan makanan juga itu harus mengandung gizi, ya. Dalam sayur-sayuran, dalam lauk pauk itu kita yang menemukan, ya, gizi untuk pertumbuhan diri kita. Yang berikutnya, kita harus rajin berolahraga. Nah, olahraga ini penting anak-anak, ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau tinggi misalnya, ya kita latihan renang, ya. Mau berenang itu membuat badan kita itu menjadi sehat, menjadi tinggi, ya. Atau agar badan kita menjadi kuat, kokoh, ya, kita bisa mengangkat benda-benda yang mungkin agak berat sehingga otot-otot kita keluar, ya, kita menjadi sehat. Ya, banyak kegiatan-kegiatan olahraga, senam, ya, bisa lari pagi, ya, bisa main bola, ya, banyak sekali ada aktivitas olahraga. Olahraga ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan diri kita. Yang ketiga adalah kita menjaga kebersihan badan dan lingkungan kita. Nah, ini juga anak-anak, ya, menjaga kebersihan diri. Bagaimana caranya? Mandi, ya. Anak-anak mandi itu
satu hari ya paling kurang 2 kali, pagi dan juga malam. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini menjadi bersih, ya, kuman-kuman penyakit itu tidak ada di tubuh kita. Bakteri-bakteri itu tidak ada. Apalagi zaman kita ini atau saat-saat ini itu kita tahu ya tentang corona. Nah, ini harus kita rajin-rajin lagi untuk membersihkan diri kita. Ya, seperti anjuran harus mencuci tangan, ya, pakai sabun di air yang mengalir, ya, pakai masker kemana-mana dan sebagainya. Ya, jadi menjaga kebersihan diri kita, ya, itu penting. Ya, kita memakai baju, kita memakai sepatu, kita memakai topi, ini adalah cara kita juga untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kita. Ya, dalam rumah itu kita sapu, kita bersihkan, ya. Kemudian di luar rumah juga kita sapu dengan teratur sehingga bersih. Lantai kita pel, ya. Kita sapu, kita pel. Kamar mandi dan sebagainya itu kita bersihkan, kita sikat. Nah, ini adalah cara kita untuk membersihkan lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, pasti membuat kita juga tidak sehat. Ya, lingkungan yang kotor itu membuat nyamuk ada di mana-mana. Nyamuk ini membawa penyakit bagi kita, juga lalat dan sebagainya. Nah, ini anak-anak untuk menjaga ya kesehatan tubuh kita sehingga tubuh kita itu bisa berkembang. Ya, jadi tolong diingat 3 hal tadi. Bagaimana cara kita untuk menjaga ya tubuh kita ini agar tumbuh dengan baik. Nah, sekarang supaya pikiran kita atau segi rohani kita, kemampuan kita itu bisa berkembang itu bagaimana? Ya. Supaya kita itu misalnya semakin pintar matematika, semakin pintar menulis, semakin pintar menggambar, semakin pintar bernyanyi. Ya, ini adalah kemampuan rohani. Apa yang harus kita lakukan supaya kemampuan ini berkembang? Nah, yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah rajin dan tekun belajar. Ya. Jadi supaya kemampuan kita itu semakin berkembang, ya harus rajin dan tekun belajar. Belajar apa saja? Ya, terutama belajar yang diberikan oleh guru-guru kita. Membaca, berhitung, menulis, ini harus kita pelajari, harus kita latih. Ya. Kalau kita tidak rajin belajar, ya pikiran kita tidak berkembang, ilmu kita itu tidak akan bertambah. Maka pertama kita harus rajin belajar. Yang kedua, agar kemampuan kita ini dapat berkembang, kita harus memiliki sikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Ya, pantang menyerah. Kita harus kerja keras. Ya. Dan kalau misalnya kita ya mendapatkan hasil yang kurang baik, kita tidak boleh putus asa. Ya, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha lagi. Ya, misalnya hari ini, ya anak-anak ulangan dapat nilai misalnya agama hanya 60. Oh, harus tambah belajarnya. Ya, harus tambah. Artinya waktunya ditambah, harus lebih tekun lagi. Ya. Itu yang kedua, ya. Jadi pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Yang ketiga adalah mengikuti teladan yang baik. Ya. Jadi kita bisa berkembang secara baik, menjadi orang yang baik. Contohnya, kalau kita mengikuti teladan yang baik. Ya. Mencontoh sikap yang baik. Ya. Misalnya, kita punya teman ya yang ramah. Nah, yang ramah kepada teman yang lain, nah kita ikuti. Ya. Kita punya teman yang mungkin suka membantu orang lain, ya kita buat hal yang sama. Ya, ini teladan yang baik. Ya, kalau orang tua kita itu selalu rajin berdoa, ya kita juga buat hal yang sama, kita rajin berdoa. Ya, orang tua itu bisa menjadi teladan bagi kita semua. Karena orang tua kita itu bekerja keras, ya, kemudian punya semangat untuk melindungi kita,
mencintai kita, nah kita ikuti. Siapa saja yang berkelakuan baik, ya, berbuat baik, itu kita teladani. Lama-lama kita juga memiliki sikap yang sama. Nah ini, maka lama-lama diri kita itu bisa ya berkembang. Dan yang berikutnya adalah ya kita tekun berdoa ya kepada Tuhan. Ya, jadi kita juga mohon kepada Tuhan, ini sangat penting. Ya, segala usaha kita itu kita harus sempurnakan dengan doa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga membantu kita ya agar diri kita ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, karena kita percaya tanpa bantuan Tuhan mungkin kita sulit untuk berkembang. Ya, karena Tuhan itu yang yang bisa membantu kita. Nah, anak-anak semua, Bapak akan ya bacakan dari kitab suci Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Jadi anak-anak siapkan kitab sucinya, buka, dan kita akan membaca bersama kutipan itu. Ya, dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Bapak bacakan, silakan anak-anak untuk menyimak. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sesungguhnya seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, anak-anak semua, bacaan tadi adalah tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta itu adalah kemampuan, bakat yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kemampuan dan bakat Tuhan memberikan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan otak, Tuhan memberikan tangan, kaki, dan banyak kemampuan yang lain. Nah, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan ini, Tuhan minta agar kita kembangkan. Ya, kita kembangkan ya, dengan cara-cara yang Bapak sebutkan sebelumnya tadi. Nah, kalau kita tidak kembangkan bagaimana? Kalau kita tidak kembangkan, maka kemampuan-kemampuan itu pasti akan hilang atau pasti akan mati. Ya, dalam bacaan tadi anak-anak dengarkan ada 3 orang diberikan talenta itu oleh tuannya. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1, diberikan sesuai dengan kemampuan. Maka manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Karena Tuhan memberikannya ya sesuai kemampuan orang itu. Ya, ada orang yang diberi kemampuan untuk berbicara, ada orang yang diberi kemampuan untuk bernyanyi, ada kemampuan untuk berolahraga, ada kemampuan untuk bermain musik, ada kemampuan untuk menari dan sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Ya. Nah, tadi kita mendengarkan, kita baca orang yang menerima 5 talenta itu mengembangkannya dapat keuntungan 5 talenta. Yang diberikan 2, dia kembangkan dapat keuntungan 2 talenta. Tuhan senang, ya, bahagia. Lalu Tuhan mengatakan, bawa dia ke tempat yang indah, ya, yang bahagia. Jadi kalau kemampuan kita itu berkembang anak-anak, ya, kita itu akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Tapi tadi ada juga 1, ya, yang diberikan 1 talenta itu tidak mengembangkannya, ya, dikubur, dikatakan tadi dikubur di dalam tanah. Nah, ketika tuannya datang, tuannya marah. Kenapa talenta itu tidak dikembangkan? Macam-macam alasannya, ya, macam-macam alasan. Seperti kita juga, ya, kadang-kadang disuruh ngerjakan ini, Bu, jangan, ini berat, ini sulit, ya, aku tidak bisa, jadi aku tidak kerjakan. Nah, ini seperti orang yang diberikan 1 talenta itu alasannya macam-macam, ya. Talenta itu dia simpan sehingga tidak berkembang. Maka akibatnya apa? Dia dihukum oleh tuannya. Ya, talentanya itu diambil, diberikan kepada orang lain. Kemampuannya itu diambil, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tempat penyiksaan. Nah, jadi anak-anak semua, kalau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak kita kembangkan, kemampuan itu akan hilang. Dan akibatnya apa? Hidup kita itu akan menjadi susah. Seperti orang yang dihukum tadi itu. Ya. Kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, pasti susah kan? Ya. Orang bisa bernyanyi dengan baik, kita tidak latihan, ya, tidak bisa. Orang bisa menggambar dengan baik, karena kita itu tidak mengembangkan diri kita, belajar menggambar, akhirnya kita tidak bisa. Ya. Orang bisa bermain musik, ya, karena kita tidak latihan juga kita tidak bisa. Ya, banyak hal. Jadi kalau kemampuan kita itu tidak kita kembangkan, lama-lama kemampuan itu mati dan kita menjadi orang yang tidak bisa buat apa-apa karena tidak punya kemampuan. Akhirnya hidup kita itu menjadi susah. Ya, mau kerja susah, nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, oleh karena itu anak-anak semua, ya, melalui pembelajaran ini dan melalui kitab suci tadi, ya, kita belajar bahwa kita harus mengembangkan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Agar apa?
agar hidup kita itu bahagia, ya, agar hidup kita itu selalu gembira, karena kita punya banyak kemampuan dan nanti akan mendukung kehidupan kita. Nah, anak-anak semua, ya, di akhir pembelajaran ini Bapak memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama, ya, yang harus anak-anak kerjakan, ya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, ya, tuliskan, ya, kemampuan-kemampuan apa saja yang anak-anak miliki. Ya, tuliskan berapa kemampuan yang anak-anak miliki. Yang kedua, anak-anak juga menulis bagaimana caranya, ya, atau apa yang anak-anak buat sehingga kemampuan-kemampuan itu dapat berkembang. Ya. Nah, tugas ini anak-anak boleh tulis di buku, ya, boleh anak-anak jawab, anak-anak foto, kemudian nanti dikirim kepada Bapak. Atau bisa juga dalam bentuk video, ya, video singkat, ya. Sebutkan apa-apa saja kemampuanmu dan sebutkan hal-hal apa saja yang anak-anak lakukan sehingga kemampuan-kemampuan itu bisa berkembang. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini, ya, dalam pertemuan pertama kita ini. Semoga apa yang kita pelajari sungguh-sungguh dapat anak-anak ingat dan dapat membantu anak-anak untuk semakin berkembang. Mari kita mengakhiri pelajaran kita ini dengan kembali berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kesempatan untuk boleh belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan diri kami. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.